Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Arofah, guru SDN 1 Kramat, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Praktik dan refleksi supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Kali ini saya akan mengajak rekan kerja saya, yaitu Ibu Putri Nurlaita sebagai coachee dan saya sebagai coachnya. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Putri ada waktu longgar ya? Insya Allah ada. Terima kasih. Baik Bu Putri, hari ini kita berdua ada kesepakatan berbincang-bincang di sesi praobservasi sebelum kegiatan supervisi yang sudah kita sepakati untuk lusa. Iya Bu. Oke. Dalam kegiatan praobservasi ini Bu Putri ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan agar nantinya kegiatan supervisi kita lusa bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Yang terpenting lusa untuk kegiatan supervisi Bu Putri merasa nyaman, tidak terganggu dengan kehadiran saya dan tidak merasa diawasi, sehingga nantinya Bu Putri bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah dirancang oleh Bu Putri dan tentunya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Begitu ya Bu Putri ya? Insya Allah Bu. Oke, begini Bu Putri, untuk persiapan supervisi lusa, apakah Bu Putri sudah menyiapkan pembelajaran? Sudah Bu. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa materi dan tujuan pembelajarannya Bu Putri? Insya Allah untuk lusa materi yang saya ambil adalah materi mengenai unsur intrinsik pada cerita non-fiksi. Tujuan pembelajarannya saya berharap peserta didik saya yang pertama dapat mengetahui macam-macam dari unsur intrinsik dari sebuah cerita itu. Kemudian yang kedua, saya berharap siswa saya atau peserta didik saya dapat memaknai pesan moral yang terkandung dalam suatu cerita atau film dari berbagai sudut pandang. Oke, jadi lusa materi yang ini disampaikan oleh Bu Putri kepada anak-anak adalah unsur intrinsik pada cerita non-fiksi dengan tujuan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Putri. Lalu apa yang sudah Bu Putri siapkan? Yang saya siapkan yang pertama tentunya adalah modul ajar Bu, karena di sini saya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi modul ajar yang saya gunakan tentunya nanti isinya ada HPD, ada bahan ajar. Kemudian yang saya siapkan juga saya akan mengkondisikan kelas, mengkondisikan siswa saya. Begitu Bu. Oke, bagus Bu Putri. Selanjutnya kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak ini dicapai Bu Putri, area apa saja? Untuk pengembangan yang saya terapkan tentunya dari tiga aspek. Yang pertama adalah kognitif, kemudian kedua adalah afektif atau sikap, yang ketiga adalah psikomotorik atau dari segi keterampilan. Dan target siswa saya itu supaya mampu menguasai unsur-unsur intrinsik cerita, dapat memaknai cerita tersebut dari berbagai sudut pandang. Oke, baik Bu Putri, kalau saya pahami berarti Bu Putri ingin mengembangkan tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan target sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Putri tadi. Lalu Bu Putri besok menggunakan strategi pembelajaran apa ya? Untuk pembelajaran lusa saya menggunakan model pembelajaran project based learning atau PJBL. Project based learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan dan tentunya menghasilkan produk dari kegiatan tersebut untuk mengaktifkan siswa. Oke, baik Bu Putri. Berarti intinya besok pakai strategi PJBL dan tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Putri ya.
Kira-kira demikian bincang-bincang kita di pagi ini Bu Putri di sesi praobservasi. Semoga kegiatan observasi kita lusa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Dan setelah observasi Bu Putri, nanti ada satu waktu lagi, yaitu pasca observasi, tapi schedule-nya nanti menyusul. Terima kasih Bu Putri, mohon maaf jika jam istirahat ini mestinya waktunya istirahat dengan anak-anak. Bu Putri juga istirahat, tapi saya ganggu untuk saya ajak berbincang-bincang di sesi praobservasi. Terima kasih ya Bu Putri. Tidak apa-apa. Semoga untuk kegiatan usaha kita berjalan lancar. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Putri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih 2 jempol kepada semua. Anak-anak semuanya, hari ini dalam keadaan sehat ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Anak-anak semuanya, untuk memulai pembelajaran kali ini agar kita semua diberi kelancaran, agar apa yang sudah kita pelajari mendapatkan bisa kita serap, bisa kita serap keilmuannya, maka kita mulai atau kita mulai pagi ini dengan berdoa ya. Siapa yang mau mengikuti doa? Oke, Azhar. Sudah siap para berdoa dalam dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa ya. Kita hari ini mau memeriksa kehadiran dulu. Ya, guru ingin tahu siapa-siapa di antara kalian yang harus masuk dan bisa menjadi pelajaran. Oke? Jika Bu Putri sebut nama kalian, maka silakan angkat tangan kanan. Pertama, Ahmad Marcelino. Hadir. Ahmad Marcelino. Hadir. Marcelino senyum-senyum seperti hari ini sedang semangat ya. Ini dari Aulia Putri. Hadir. Selanjutnya Bapak Arifin Rujana. Eda, Aisyah Maria Azhara. Hadir. Jepang dari pas. Syafiqah juga Maria. Hadir. Semuanya sudah hadir hari ini. Oh, tinggal satu, Fianita Azmati Nashida. Semuanya sudah disebut? Sudah. Kita akan belajar dengan berapa orang anggota? 14 orang anak kita akan belajar hari ini. Nah, anak-anak, untuk
Benar sekali, unsur intrinsik cerita adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Dari dalam itu maksudnya semua yang ada di beberapa poin di unsur intrinsik cerita itu termuat di dalam cerita itu. Apa saja sih macam-macamnya? Satu, tema. Bener. Dua, kita katakan dulu. Dua. Siapa yang angkat tangan? Siapa yang bersuara? Bazara, ya nggak apa-apa, Bazara.
Dua toko. Dua tokoh. Tokoh mas. Tokoh. Dua negaraan. Penongkongan atau perwatakan. Iya, perwatakan. Pak apa dok? Alur. Amanat alur. Ayo usahakan untuk mengangkat tangan dulu, jadi biar kita tahu ya siapa yang apa namanya ingin menjawab. Jadi biar semuanya tidak rame-rame. Ya, selain itu kurang satu. Apa mbak Vika? Setting atau latar ya. Setting di sini kita sebut sebagai latar. Oke, baiklah, akan Putri bahas satu persatu tema. Jadi di dalam suatu cerita itu ada temanya. Ada tema yang termuat di dalamnya, ada temanya. Misalnya tema tentang apa? Pendidikan, tema tentang kesehatan, tentang kebersihan, gaya hidup bersih, itu tema ya. Tema, apakah tema dengan judul itu sama? Beda. Tema dengan judul itu berbeda. Tapi judul itu sudah mencakup tema. Jadi temanya tentang apa? Kebersihan, bisa. Berarti ceritanya tentang bagaimana cara gaya hidup bersih, misalkan. Itu juga judul. Ada lagi kerja bakti bersama kelas 4. Nah itu berarti juga termasuk temanya tentang kebersihan. Jadi tema, kalau judul itu cuma satu yang memuat cerita itu judul. Tapi kalau tema itu berarti gambaran dari besar. Tono bergotong royong kerja bakti membersihkan ruang kelas bersama kelas 4. Berarti itu temanya tentang kebersihan. Tapi judulnya itu tadi, Tono kerja bakti membersihkan kelas, itu judulnya. Jadi satu judul mewakili satu cerita. Tapi apa namanya, tema mewakili beberapa judul. Kemudian tokoh, apa yang dimaksud dengan tokoh? Orang. Siapa yang tahu benar? Tokoh itu orang yang diceritakan dalam cerita itu siapa ya? Itu namanya tokoh. Kemudian ada apa lagi yang ketiga? Perwatakan itu berarti sifat yang sifat dari tokoh tersebut, itu namanya perwatakan atau penongkongan. Misalkan di sini Susi bagaimana ya wataknya ya? Misalkan Susi suka menolong tetangganya, suka memberi, berarti kita simpulkan bahwa watak Susi bagaimana? Baik, saya baik apa? Dermawan. Kemudian amanat itu pesan yang terkandung di dalam cerita. Kemudian alur itu jalannya cerita, maju atau mundur. Kemudian setting latar itu meliputi 3. Apa saja? 1, latar tempat, latar suasana, latar waktu. Kapan kejadian tersebut, latar waktu. Di mana kejadian tersebut terjadi, itu namanya latar tempat. Kemudian latar suasana, bagaimana keadaannya di situ, apakah ramai, apakah sepi, apakah ada orang yang menangis. Kalau menangis berarti orangnya bagaimana? Sedih. Ada yang menari-nari. Kemudian berarti itu digambarkan di situ orangnya bahagia, senang. Oke. Sudah dibahas ya apa yang kalian tahu dari cerita non-fiksi. Kembalikan dari cerita fiksi. Apa cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita iya. Kalau non-fiksi berarti kebalikannya. Apa saja unsur pembangun cerita? Itu tadi sudah disebutkan sama Putri. Nah sekarang kita waktunya untuk mengamati video. Sudah siap mengamati video? Ya. SDN 1 Kramat Satria. SDN 1 Kramat Satria. Selamat pagi. Tadi ramuan bertia. Tak kuat lagi. Malah baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin telah yang diinginkannya. Agak makin haus. Ini dulu. Ini memegang segelas air. Airnya itu menyukai. Wah, selamat tidak. Lala mengingat ucapannya begitu melihat baju yang dipakai ini. Itu baju biru kalau kait favoritnya. Kenapa kamu pakai baju itu? Lala bertanya
gambarnya. Baiklah, anak-anak sudah siap semuanya? Ini Putri punya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Ini untuk kelompok cerita. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita waktunya presentasi. Sudah selesai semuanya ya? Sekarang siapa yang mau maju untuk presentasi duluan? Ini yang ini. Oke, kita beri aplaus buat kelompok 3 dulu. Nah, aplausnya sekali lagi. Semuanya silakan maju membawa LKPD-nya, diperkenalkan siapa saja anggotanya. Yes. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saputra. Nama saya Muhammad Azadiaka. Perkenalkan, nama saya Saputra Amalina. Perkenalkan, nama saya Rida Alif Putri. Perkenalkan, nama saya Rida Saputra. Saya akan presentasikan siapa tokoh yang Terlihat diceritakan dalam teks tak muat hati. Lala baru pulang sekolah. Ketika ia masuk rumah, Lala melihat Kiki memakai baju miliknya. Baju itu baju kesukaannya berwarna biru. Kode Lala kesal karena Kiki telah memakainya tanpa izin. Seharusnya Kiki meminta izin terlebih dahulu. Lala pun melaporkannya pada ibu. Kata Kiki, ibu yang telah mengizinkannya untuk memakai baju miliknya. Ibu beralasan kalau sudah tak mau lagi memakainya. Ia tak percaya ketika memakainya dan hendak menarik baju itu rusak. Walaupun sedih, akhirnya baju itu diberikan untuk Kiki dan mereka saling memaafkan. Sudah selesai? Ya. Kita kasih aplaus buat kelompoknya Mas ya. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Seharusnya karena sudah dibuka maka ditutup dulu. Ya dong. Baiklah, Mas Azhar sudah bercerita tadi menceritakan tentang kronologi Lala yang baru pulang sekolah, kemudian dia masuk rumah dan mengetahui bahwa Kiki telah memakai bajunya. Ada yang ingin presentasi lagi selain kelompok? Bagus sekali ya. Kita kasih aplaus buat kelompoknya Mbak Nova. Ingat, nanti setelah dibuka kemudian ditutup dulu, salam tanya temennya apa ada yang perlu ditanyakan dari jawabannya sampean ya. Salam dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang keras ya, lebih dikeluarkan lagi suaranya. Ini apa tugasnya? Maaf, ini hasil karyanya lupa Pak tadi. Dalam bentuk puisi, dengarkan ya teman-teman ya. Puisinya harus dibaca dengan suara yang lantang ya, jadi tidak terlalu pelan, jadi biar teman-temannya semuanya kedengaran. Siap? Siapa yang ingin membacakan? Anida, Novel, Nasir, Nova, siapa yang membacakan? Oke, bergantian saja kalau gitu. Pertama diawali dari Mbak Nova dulu ya. Bacaan ada berapa kali? Coba lihat. Oh, di sini ada.
kurang terdengar. Jadi mangkat tadi kurang terdengar. Makanya Mbak Zara ini apa yang Mbak Zara tanyakan? Baju siapa yang rusak? Baju siapa yang robek? Baju milik siapa yang robek? Baju milik siapa? Lala. Baju milik Lala. Sudah apa namanya? Sudah sesuai dengan jawaban yang diinginkan Mbak Zara? Sudah tahu berarti baju siapa yang rusak? Lala. Siapa yang merusakkannya? Kiki. Akhirnya. Baiklah, sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Mungkin ingin tahu dulu. Coba lihat. Bajuku si biru polka. Ya, si biru polka seperti sihir bagiku. Manis Mbak Putri ketika melekat di tubuh. Sekali ya. Gaun pemberian ibu bukan lagi milikku. Sudah rusak, sudah berlubang. Ini kurasa sedih. Gaun itu tak muat lagi. Berarti dari kisah yang sudah dibacakan, bagaimana perasaan Lala ketika mengetahui bahwa bajunya sudah tidak muat lagi. Sedih. Bagaimana kalau ekspresi sedih? Pengen nangis ya? Sedih jangan ketawa. Sedih bagaimana ekspresi sedih? Jadi membaca puisi itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi harus diekspresikan juga perasaan yang mewakili isi dari puisi tersebut. Oke, baiklah silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dapat bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah selesai gambar? Sudah. Kurang sedikit. Baiklah. Berarti untuk melanjutkannya, Putri beri kesempatan nanti ya. Jadi kita lanjutkan nanti untuk yang menggambar presentasinya belum selesai ya. Nah, anak-anak semuanya sekarang Bu Putri minta bantuan Mas Azhar untuk mengumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya tadi dikumpulkan. Jadi punya Mbak Zara. Nanti dilanjut ya yang kelompok 1 ya untuk menggambarnya. Nanti kita tunggu hasilnya bagaimana. Jadi sekarang kita amati teman-teman dulu ya. Nah, anak tadi sudah dibacakan apa namanya hasil diskusi dari teman kalian. Ada yang suka gambar, ada yang suka baca puisi. Bagaimana puisinya tadi? Bagus? Bagus. Indah? Ya, bagus sekali karena puisi tersebut mewakili perasaan Lala yang mempunyai baju itu karena robek. Terus ada yang bercerita tentang kronologi dari awal sampai akhir. Nah, berarti dari sini kita simpulkan bahwa unsur intrinsik yang ada di dalam judul tak muat lagi yang pertama tokohnya ada siapa? Lala dan Kiki. Kemudian pesan moral apa yang kita dapatkan dari cerita tersebut? Pesan moral apa yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran diri kita? Apa? Jika kita ingin memakai baju milik orang lain, maka kita harus izin terlebih dahulu. Dan lagi, Lala juga tidak boleh terus memarahi adiknya. Dia harus tahu dulu alasannya kenapa Kiki memakai baju polka itu. Bahwa alasannya Kiki itu ibu yang telah memintanya, ibu yang telah memberikan izin kalau Kiki boleh mengenakan baju milik Lala. Nah, anak-anak, terima kasih karena sudah menjadi anak baik hari ini. Untuk tugasnya sudah Ibu bagikan, Ibu share melalui link yang ada di grup WhatsApp kalian. Jadi ketika nanti pulang, bilang ke mamanya, Mama ada tugas dari Bu Putri, dikerjakan dan dikumpulkan. Di situ ada form yang harus kalian isi. Sudah dipahami anak-anak? Sudah. Jadi kesimpulan kali ini, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Terima kasih karena sudah menjadi anak baik hari ini. Bu Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Siti Arafah, guru SDN 1 Keramat CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung. Di sesi ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi model kucing. Saya sebagai coachnya dan rekan sejawat saya Ibu Putri Nurlenta sebagai coach dan Bapak pengajar praktek saya Bapak Sarijan sebagai observer. Berikut
percakapan pasca observasi kami. Assalamualaikum Bu Putri, selamat siang. Selamat siang juga. Bu Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya dapat sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Putri. Bu Putri, kali ini ada sesi percakapan pasca observasi bersama saya, G. Sesuai dengan kesepakatan kita beberapa waktu yang lalu, bahwasanya setelah kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk merefleksi kegiatan kita sebelumnya. Begitu ya Bu Putri ya? Iya Bu Putri. Kalau saya tahu, yang ingin saya tanyakan ke Bu Putri untuk mengawali kegiatan pasca observasi ini, bagaimana perasaan Bu Putri setelah kegiatan observasi bersama saya, dan kira-kira nanti apa yang Bu Putri harapkan dari kegiatan percakapan pasca observasi ini, Bu Putri? Ya Bu, saya merasa senang sekali dengan sesi ini pada kegiatan observasi kali ini. Tentunya yang saya harapkan dari kegiatan kita ini, saya bisa berbagi tentang pengalaman saya pada kegiatan sebelumnya dengan bentuk Arafah. Kemudian saya juga bisa, ya intinya itu nanti kita bisa berbagi pengalaman, bisa sharing untuk kedepannya supaya belajar yang saya lakukan akan semakin baik. Oh gitu ya Bu Putri. Baik-baik Bu Putri. Kalau saya ini menanyakan kepada Bu Putri, kemarin kira-kira Bu Putri masih ingat apa tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai Bu Putri, dan bagaimana kira-kira pencapaiannya? Secara garis besarnya saja Bu, untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah saya berharap peserta didik dapat memahami apa itu unsur intrinsik cerita, non fiksi, dan fiksi. Kemudian area pengembangan yang ingin saya gambarkan di sini adalah dari segi kognitif, afektif, dan psikologi. Berkaitan dengan pencapaiannya, ini yang ingin saya bagi, ingin saya share kepada jenengan pengalaman saya terkait tentang pencapaian yang saya lakukan. Bagaimana pencapaiannya menurut Bu Putri? Untuk pencapaiannya, saya rasa kemarin kok belajar yang saya lakukan, misalnya di sini pembelajaran diferensiasi, saya rasa masih belum maksimal di dalam penerapannya. Seperti itu. Penerapan yang mana? Diferensiasi atau tiga ya Bu Putri ya? Prosesnya, kontennya, atau topiknya kira-kira? Untuk yang masalah saya jumpai kali ini kan, dalam pembelajaran diferensiasi kan ada tiga strategi. Yang pertama ada pengenalan konten, kemudian proses dan produk. Nah, dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah dari diferensiasi konten. Nah, di sini ketika saya menyampaikan pembelajaran, kan saya area pengembangan yang akan saya lakukan kan dari segi kognitif, afektif, dan psikologi. Kemudian dari ketiganya itu kan harus berjalan lancar, harus maksimal. Jadi ketika salah satu itu tidak berjalan dengan maksimal, maka ya pembelajaran tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Dari segi konten ini saya menyadari bahwa organisasi konten ini kan materinya juga harus beragam. Kemudian karena kan materi yang saya sampaikan itu kan harus mewakili dari setiap minat belajar peserta didik. Jadi bukan hanya pada saja yang beragam, bervariasi ya, seperti itu. Jadi dalam konten juga harus bervariasi. Kemudian untuk kemarin yang saya sampaikan itu diferensiasi yang saya kurang. Iya
gitu ya Bu. Berarti Bu Putri merasa pencapaiannya belum maksimal pada diferensiasi konten. Kira-kira mengapa Bu Putri merasa pencapaian belum maksimal pada diferensiasi konten itu ya Bu? Karena ini saya dari bahwa saya ini beberapa kali menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, mungkin penyebabnya karena saya kurang referensi tentang bagaimana penyampaian dari materi kegiatan yang saya lakukan pada pembelajaran itu. Saya kurang referensi, kemudian selain itu mungkin saya juga kurang memahami kebutuhan belajar peserta didik. Jadi belum sepenuhnya istilahnya saya belum benar-benar memahami, sehingga pembelajaran yang diferensiasi tidak bisa jalan sesuai dengan yang saya harapkan. Terutama yang di konten ya Bu? Ya. Gitu ya. Kemudian bagaimana rencana Bu Putri untuk menyelesaikan permasalahan Bu Putri pada diferensiasi konten tersebut? Apakah ada rencana supaya nantinya pembelajaran diferensiasi konten ini bisa maksimal? Mungkin yang saya lakukan pertama adalah melakukan tes diagnostik awal, seperti di awal pembelajaran seperti itu. Saya melakukan tes diagnostik awal kembali supaya ya sepengalaman saya dalam melakukan pembelajaran diferensiasi pun ada beberapa persiapan juga. Yang pertama persiapannya itu dari aspek yang pertama dari kesiapan belajar peserta didik, kemudian dari minat belajar mereka, kemudian dari profil peserta didik. Saya sudah memahami maka dari itu saya mungkin akan melakukan diagnostik awal kembali. Selain itu hal yang akan saya lakukan ke depannya, selain itu saya juga akan menambah referensi untuk saya sendiri, karena itu penting. Percuma kalau kita itu melakukan tahapannya itu sesuai dengan yang berdasarkan pada semesternya seperti itu, tapi kita tidak menambah pengetahuan. Jadi ya yang saya lakukan yang kedua itu tadi menambah referensi dengan mencari sumber-sumber yang relevan di internet, kemudian bertanya kepada teman sejawat yang sudah berpengalaman untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini. Kemudian yang penting lagi Bu, saya juga perlu berkomunikasi dan sharing bersama wali kelas peserta didik saya yang sebelumnya tentunya. Jadi untuk menyamakan persepsi lah, oh anak ini minatnya seperti ini, jadi kan ada satu ya biar itu seperti itu. Bagus sekali Bu Putri, rencana kedepannya mudah-mudahan Bu Putri bisa segera melakukannya ya Bu Putri ya. Ya, lalu apa komitmen Bu Putri terhadap rencana tersebut? Komitmen saya akan terus melakukan pembelajaran diferensiasi seperti ini, karena saya rasa pembelajaran diferensiasi ini sangat memihak kepada peserta didik. Jadi saya melihat peserta didik saya itu enjoy meskipun belum sepenuhnya, tapi mereka merasa difasilitasi oleh saya. Jadi ya saya akan selalu berkomitmen untuk melakukan pembelajaran seperti ini depannya dan dengan berbagai mata pelajaran tentunya. Saya sangat mendukung dengan komitmen Bu Putri. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Putri ya, Bu Putri ya. Oke Bu Putri, yang kira-kira yang terakhir sebelum percakapan ini selesai, kira-kira dari semua yang kita obrolkan tadi, adakah hal baik yang ingin dipertahankan dan diperbaiki? Hal baik yang saya ingin tingkatkan pertahankan tadi itu tentunya dari belajar di sendiri yang saya tingkatkan itu adalah bagaimana proses belajar itu bisa berjalan lebih baik lagi.
mahasiswa itu yang akan saya lakukan. Yang perlu diperbaiki kira-kira Yang perlu saya perbaiki ini adalah dari segi kegiatan belajarnya, apalagi pada proses kontennya. Insya Allah akan saya perhatikan di sana, dan belajar selanjutnya saya akan menambah variasi lagi materi pada belajar. intinya yang dipertahankan dan diperbaiki harus meningkatkan kemampuan untuk melakukan pembelajaran berdifferensiasi, perlu diperbaiki di proses kontennya tadi, mungkin lebih beragam lagi begitu ya Bu Putri. Dan prosesnya, produknya, dan tentunya semua yang dilakukan itu bertujuan untuk anak dan sangat berpihak kepada peserta didik, begitu ya Bu Putri ya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah Bu Putri, saya itu senang mendengar apa yang disampaikan Bu Putri, sharingnya Bu Putri dari awal tadi bahwa di kegiatan pasca kita ini Bu Putri ingin sharing bagaimana hasil kemarin observasi yang kita lakukan bersama. Ternyata Bu Putri ada masalah di diferensiasi konten, dan akhirnya Bu Putri juga bisa menemukan sendiri solusinya bagaimana saya bisa meningkatkan diferensiasi konten saya, begitu ya Bu Putri ya. Alhamdulillah juga kami senang bisa bagaimana dengan hal seperti ini kita bisa sharing, jadi saya bisa tahu pengalaman saya bagaimana apa yang harus diperbaiki. Kemudian saya juga senang juga akhirnya apa yang menjadi permasalahan saya selama ini bisa terpecahkan di sini. Saya bisa mendapatkan solusi untuk bisa memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, apalagi dalam hal pembelajaran Baik Bu Putri, saya juga senang mendengarnya, saya juga senang mendengar cerita Bu Putri, sharing Bu Putri. Semoga apa yang tadi dibicarakan Bu Putri, komitmen Bu Putri dapat berjalan sesuai dengan keinginan Bu Putri. Terima kasih atas waktunya Bu Putri di kegiatan pasca observasi ini. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya Bu Putri ya. Demikian sesi percakapan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya. Sekarang waktunya Bapak Observer, monggo Pak. Terima kasih Bu Arafah selaku coach atau IDP yang luar biasa ini. Mungkin sudah banyak yang mengalir dan bisa memantik seorang coach atau seorang sejawat untuk memberi guru kelas 4. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan dengan betul. Yang pertama, percakapan lancar, mengalir dengan baik, walaupun tidak ada informasi rasa sedikit karena mungkin dia sangat cepat menangkap beberapa hal. Mungkin cara guru itu sudah hafal di kepala sehingga kadang anak-anak terlalu banyak loyal diri, tapi sudah angka yang baik untuk yang berkaitan dengan ini. Artinya memang ketika menggunakan istilah dari kesehatan boleh. Jadi apa yang digunakan oleh coach dalam menggali mematik informasi itu luar biasa. Karena kita ketahui bahwa seorang coach adalah proses yang touring yang berbeda dengan konseling. Jadi dia tidak memberikan sebuah pertanyaan yang menjebak, tidak memberikan pertanyaan yang interogasi, tapi dengan mengajak dengan masalah dari dengan solusi dari dengan betul. Tapi saya ini Bu, yang rata-rata yang teman-teman PBB itu terjebaknya di sini. Artinya apa? Ketika seorang uji, seorang akan jawab tidak ada masalah. Nah, kalau saran saya, ya seperti itu. Kalau tadi ternyata beberapa sama sekali tidak seperti itu. Dia hanya mancing-mancing. Jujur kadang-kadang seperti kemarin yang kami lakukan seperti itu. Tanpa sadar melihat salah. Betul. Dengan kembalikan kepada uji, biar dia tahu sendiri untuk menyelesaikannya. Ini tujuannya tadi sempat saya tulis kalau salah tadi memahami unsur fisik dari diksi. Jadi dengan terjadi terus saya. Jadi memang seperti unsur dari dalam ini juga
saya monggo dengan oke saya katakan bagi kemarin kita ini bahasa tim. Yang kedua kemudian berkaitan dengan pencapaian. Jadi Bu Putri mengatakan betul saya merasa donasi. Dengan apa? Ada diferensi konten, foto sama proses. Ternyata dengan di kontennya, di isinya. Jadi seperti ini merasa terus dari kelemahan-kelemahan itu kira-kira juara romantik dengan pertanyaan bukan hanya kira-kira untuk mengatasi itu gimana? Ternyata dengan dari bisa mengatakan saya bisa melaksanakan misalnya seperti beberapa dengan tes proses pendidikan dan menambah banyak referensi kemudian sharing dengan berbagai pihak betul risiko dalam arti bahwa tidak memberikan jawaban yang dan ternyata sendiri seperti itu yang diharapkan oleh ini pedomannya seperti itu, jadi berusaha dengan enjoy mengalir dengan baik, memantik, mengajak juga ada. Memang fungsi coach dan seorang yang apa ya di CGP ini gitu. Termasuk saya ketika membuat praktek dengan Bu apa ya sama tidak memberikan jawaban tapi kami serahkan sendiri kepada coach juga. Tapi tidak kami laksanakan, kami saksikan bersama dengan luar biasa melaksanakan percakapan kucing ini, percakapan supervisor akademik yang kapan hari dengan disupervisi oleh bapak berkaitan dengan terang dan observasi di kelas tentunya. Kalau belum tahu kelas satu kelas semuanya berapa? Kelas jumlahnya 14. Nah ideal kan? Jadi kalau di satu kelas itu ada 10, ada 20, saya wajar, 15 dengan banyak siswa seperti itu, dengan itu ada diferensiasi artinya perlakuan jenengan kepada 14 anak ini kadang juga akan melaksanakan beda. Cuman ya karena tadi itu memang pas untuk temanya itu memahami unsur-unsur seperti ini yang ada kurang maksimal, jenengan sudah bisa menemukan solusi sendiri sehingga jenengan berkomitmen akan terus melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan juga ini hal yang baik ya, yang perlu diperbaiki ke depannya ini adalah kita mengenai diferensiasi konten. Mungkin itu secara singkat hasil pengamatan saya pada pemilihan kedua sudah luar biasa. Secara umum kami simpulkan bahwa kucing supervisi pemilihan kedua luar biasa dan Bu Arfa atau coach dia tidak terjebak, dia tidak akan memberikan solusi, dia hanya memantik ya, sebelum memotivasi jaringan untuk menemukan jawaban yang jaringan alami dan lantas sebagai kendala, yaitu dari konten, yaitu tes diagnosis, menambah referensi dan juga sharing dengan berbagai pihak. Ini yang dengan pembelajaran. Secara umum pelaksanaan kucing pada siang hari ini luar biasa. Saya berikan pos dengan selamat kepada jenengan berdua yang telah melaksanakan kegiatan ini, terutama di kegiatan pasca observasi dan motivasi yang tinggi luar biasa yang kami bisa berikan dengan semoga sukses menyelesaikan program kegiatan bergerak pada itu. Kemudian dua apa tadi itu selaku menjawab observasi atau banyak masukan dari kami pada minggu kedua. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bu Arfa dan silakan. Terima kasih Bapak Saridan sebagai observer dan Bu Putri sebagai kunci. Demikianlah sesi percakapan pasca observasi saya bersama PP dan bersama rekan sejawat. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.